Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ili Rohila dengan NIM 23496 kelas RA7 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Adisya. Presentasi kali ini akan membahas fenomena yaitu quiet quitting yang semakin marak di kalangan karyawan muda, serta dampaknya terhadap kinerja tim dan organisasi. Kami akan menganalisis studi kasus, mengaitkannya dengan teori MSDM yang relevan, dan menawarkan solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini. Kira-kira quiet quitting itu apa ya teman-teman? Jadi, quiet quitting adalah sebuah tren baru di mana karyawan secara diam-diam berhenti dari pekerjaan mereka tanpa benar-benar mengajukan pengunduran diri. Mereka hanya melakukan pekerjaan minimum yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang. Ini berarti mereka menolak untuk mengambil inisiatif tambahan, bekerja di luar jam kerja, atau menunjukkan antusiasme lebih. Fenomena ini berdampak besar pada kinerja tim, inovasi, dan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Ketika karyawan kehilangan motivasi dan keterlibatan, hal itu menyebabkan lingkungan kerja yang kurang dinamis dan tujuan perusahaan yang tidak tercapai. Jadi quiet quitting ini secara tidak langsung itu teman-teman dia bekerja di suatu perusahaan ini, akan tetapi pikiran dia dan hati dia itu sudah tidak ada di perusahaan ini. Jadi dia hanya kerja seperlunya saja tanpa inisiatif yang lebih. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada studi kasus pada perusahaan Retail X. Studi kasus pada perusahaan Retail X menyorot beberapa pola perilaku quiet quitting yang signifikan, terutama di kalangan staf muda. Yang pertama yaitu ada dominasi Gen Z. Mayoritas staf adalah karyawan muda Gen Z. Kurangnya inisiatif, karyawan tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam program tambahan atau mengambil inisiatif di luar tugas dasar, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi dia tuh hanya kerja seperluannya saja. Batasan jam kerja dilakukan hanya sebatas jam kerja resmi tanpa keinginan untuk berkontribusi lebih. Yang terakhir yaitu ada penurunan produktivitas. Terjadi penurunan signifikan dalam produktivitas tim. Itu adalah studi kasus pada perusahaan Retail X. Baik, selanjutnya adalah kita menganalisis apa sih akar masalah dari quiet quitting ini ya teman-teman. Jadi akar masalah dari quiet quitting ini yang pertama itu ada minimnya motivasi kerja. Karyawan merasa kurang terinspirasi atau tidak memiliki tujuan yang jelas dalam pekerjaan mereka. Terus yang kedua itu ada lingkungan kerja yang negatif, lingkungan yang tidak suportif, toksis, atau kurangnya kolaborasi. Yang ketiga itu adanya kurang penghargaan, tidak ada pengakuan atau apresiasi atas usaha dan kontribusi yang diberikan. Jadi kayak seperti penghargaan itu kan tidak harus berupa uang ya, jadi hanya pengakuan. Kadang seseorang yang kerja itu dia butuh pengakuan. Yang terakhir yaitu tidak ada jalur karir. Selanjutnya yaitu teori MSDM yang relevan. Memahami quiet quitting memerlukan lensa teori manajemen sumber daya manusia. 3 teori utama memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fenomena ini. Yang pertama yaitu ada teori Herzberg two-factor theory, membedakan faktor higienis mencegah ketidakpuasan dan motivator menciptakan kepuasan. Quiet quitting bisa terjadi jika motivator tidak terpenuhi. Yang kedua ada employee engagement. Keterlibatan didefinisikan sebagai ekspresi fisik, kognitif, dan emosional karyawan dalam peran kerja. Quiet quitting adalah kebalikan dari keterlibatan penuh. Yang terakhir yaitu ada teori X dan Y. Teori X berasumsi karyawan malas dan perlu kontrol. Sementara teori Y menganggap karyawan termotivasi dan bertanggung jawab.
pendekatan yang keliru dapat memicu quiet quitting. Selanjutnya yaitu gimana sih ya strategi mengatasi quiet quitting ini. Jadi cara mengatasi quiet quitting ini mengatasi quiet quitting membutuhkan pendekatan praktik dan komprehensif yang berfokus pada peningkatan keterlibatan dan motivasi kerja. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin yang menginspirasi, memberikan visi, dan memperdayakan karyawan. Yang kedua ada coaching and feedback berkala, sesi coaching dan personal, dan umpan balik kontrusif untuk pengembangan. Yang ketiga ada training dan pengembangan karyawan, menyediakan peluang belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Yang keempat yaitu ada budaya kerja apresiatif, membangun lingkungan di mana kontribusi dihargai dan diakui secara terbuka. Nah, itu dia teman-teman materi yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, izinkan saya membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari quiet quitting ini lebih dari sekedar kemalasan. Ini adalah tanda hilangnya keterlibatan dan koneksi emosional karyawan dengan pekerjaan dan organisasi mereka. Tim HR memiliki peran krusial dalam memahami, mengantisipasi, dan merespon fenomena ini melalui pendekatan MSDM yang strategis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.